Penemuan arca emas seberat hampir 2 kilogram di dalam gua ini pernah menjadi berita besar beberapa puluh tahun lalu. Banyak kisah dan cerita mengenai gua ini yang belum terungkap hingga saat ini. Mari kunjungi bersama Senyum Indonesia. Perbukitan Menoreh memang banyak sekali memiliki daya tarik. Selain panoramanya yang indah, pedesaan yang tenang, dan juga spot-spot wisata yang mulai bermunculan. Mulai dari sisi utara hingga ke sisi selatan mencakup 2 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbukitan Menoreh menawarkan banyak pilihan lokasi yang bisa dikunjungi. Dan hari ini aku agak bergeser ke sisi barat dari perbukitan Menoreh, tepatnya menuju ke Gua Seplawan yang terletak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tepatnya berada di Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing. Untuk menuju ke Gua Seplawan, aku disuguhi pemandangan indah perbukitan Menoreh dengan kontur jalan yang turun naik dan berkelok-kelok dengan sangat indahnya. Di kanan dan kiri jalan berjejer pohon durian dan juga pepohonan lainnya yang menambah keteduhan selama perjalanan. Dan seperti inilah penampakan perjalanan menuju ke Gua Seplawan. Dan ini merupakan jalan dari arah kota Purworejo, kira-kira 22 km dari kota Purworejo. Dan jika dari arah Yogyakarta, bisa melaju dari arah Nanggulan ke arah Gua Kiskendo dan terus menuju ke arah barat hingga bertemu dengan hutan pinus, dan di sana akan menemukan banyak sekali penunjuk jalan yang menuju ke arah Gua Seplawan. Jalan dari arah kota Purworejo ini didominasi oleh jalan yang menanjak, jadi kondisi kendaraan harus dalam kondisi prima. Suasana perkampungan di sekitarnya yang bisa dilewati sangatlah asri dan juga sangat memanjakan mata. Gua Seplawan ini bermula ketika di awal bulan Juli 1979, Bupati Purworejo yaitu Bapak Supanto mengadakan pertemuan kepala desa dan kelurahan se-Kabupaten Purworejo bertempat di Pendopo, Kabupaten Purworejo. Pada pertemuan tersebut, Bupati Purworejo menyampaikan gagasannya untuk membuka destinasi wisata baru di Kabupaten Purworejo. Dan mengingat banyak desa di Kabupaten Purworejo yang wilayahnya terdapat gua, maka Bupati Purworejo memerintahkan agar gua di desa-desa tersebut diteliti dan apabila memungkinkan untuk dijadikan tempat wisata, agar melaporkannya segera kepada Bupati. Hal tersebut ditanggapi oleh Kepala Desa Tlogoguwo dan juga Kepala Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing, yang kemudian pada awal bulan Agustus 1979 Kepala Desa Tlogoguwo melaporkan adanya 2 buah gua, yaitu Gua Anjani dan juga Gua Semar, yang kemudian diresmikan sebagai objek wisata oleh Bupati Purworejo pada upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-34. Kemudian Kepala Desa Donorejo yang bernama Sastro Tinoyo meminta Kepala Dusun Katerban yang bernama Semirojo untuk membentuk tim yang direncanakan akan menelusuri Gua Seplawan dan Gua Sendang Sari yang ada di Desa Donorejo. Kemudian dengan diikuti oleh masyarakat sejumlah kira-kira 47 orang
Pada hari Selasa Kliwon tanggal 28 Agustus 1979, tim beserta masyarakat lainnya memasuki Gua Seplawan dengan peralatan tangga bambu dan juga penerangan Petromax yang telah dipersiapkan sebelumnya. Mereka pun kemudian menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam menyusuri gua sepanjang 750 meter. Tak lama kemudian ada salah satu anggota tim yang melaporkan bahwa ada 3 orang anak yang bernama Slamet, Lebuh, dan Sukir menemukan sebuah barang berbentuk kendogo dari perunggu atau semacam termos yang di dalamnya terlihat sesuatu yang bersinar. Anak-anak tersebut tidak berani mengambil barang tersebut. Kemudian barang itu diambil oleh Bapak Semirejo dan melaporkannya kepada Kepala Desa Donorejo untuk kemudian dibawa keluar gua. Barang tersebut pun kemudian dibawa menuju pendopo Kelurahan Donorejo. Setelah tiba di pendopo kelurahan, kendogo tersebut pun dibuka. Ternyata berisi sepasang arca emas berbentuk seperti raja dan permaisuri, yang belakangan diketahui sebagai arca Siwa Parwati. Arca emas Siwa Parwati tersebut kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Penemuan arca Siwa Parwati tersebut memunculkan dugaan jika Gua Seplawan konon dahulu digunakan oleh para nenek moyang sebagai tempat yang suci. Dari segi bahan, arca Siwa Parwati dibuat dari bahan logam emas, khususnya bagian padmasana dan juga arcanya. Namun bagian lapiknya terbuat dari perak. Siwa Parwati digambarkan berdiri di atas padmasana dengan sikap sama bangga. Keduanya digambarkan dengan 2 tangan, satu tangan masing-masing saling berpegangan, sedangkan satu tangan lainnya menampilkan sikap warada mudra. Pakaian masing-masing berupa kain diikat dengan kati sutra dan sampul yang disimpulkan ke belakang hingga membentuk seperti kelopak bunga. Sedangkan perhiasan Siwa Parwati terdiri atas jata makuta, kundala, hara, keyura, kangkana, udara banda, dan kati sutra. Perhiasan yang sama juga dikenakan oleh Parwati, perbedaannya hanya terletak pada pakaian yang dikenakan. Arca Siwa Parwati Seplawan digambarkan sebagai praba lidah api. Masing-masing arca dinaungi oleh catra. Praba dan catra dibuat terpisah dari arcanya dan disatukan dengan teknik patri atau casting on. Dengan demikian, keberadaan arca ini tidak hanya memberikan informasi tentang ritual keagamaan Hindu, melainkan juga memperkaya pengetahuan tentang teknik pembuatan arca pada masa Jawa Tengah klasik, yaitu di sekitar abad ke-9 dan 10 Masehi. Nama Gua Seplawan sendiri baru disematkan di sekitar tahun 1982, ketika mulai banyak penelitian tentang gua termasuk dari Institut Teknologi Bandung. Dan di kedalaman 50 meter sebelum batas wisata, ada huruf Jawa Palawa yang berbunyi Safluwan. Saflu berarti suci dan Wan berarti manusia. Nama Seplawan adalah akibat dari pergeseran lidah Jawa dari Safluwan menjadi Seplawan. Meskipun arca yang asli sudah disimpan di museum, namun arca Siwa Parwati tetap bisa dilihat karena ada versi patungnya yang berada di pintu masuk gua. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada para pengunjung yang disakralkan oleh masyarakat pada masa lalu.
Selain sakral, gua ini juga memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Hamparan stalaktit dan stalagmitnya terhampar di setiap lorong gua, menciptakan kesan tersendiri bagi para pengunjung gua. Tak hanya itu, gemericik air yang menetes dari bebatuan penyusun gua mampu menenangkan hati siapapun yang masuk ke dalamnya. Gua ini memiliki panjang kurang lebih 750 meter dengan cabang-cabang gua sekitar 150 hingga 300 meter dan berdiameter 15 meter. Sehingga untuk masuk ke dalam gua harus menyusuri anak tangga yang menurun dan cukup melelahkan. Tapi rasa lelah itu akan segera hilang begitu mulai memasuki mulut gua. Sebab dari mulut gua sudah terlihat keindahan bebatuan di dalam gua yang terlihat dengan jelas. Tak heran jika pengunjung betah berlama-lama tinggal di dalam gua. Bahkan terkadang ada orang yang sengaja masuk dan tinggal selama beberapa hari di dalam gua untuk melakukan prosesi kepercayaannya. Dan hal ini bisa diketahui dari aroma wewangian yang menyeruak dari salah satu ruangan di dalam gua Seplawan. Prosesi kepercayaan di dalam gua Seplawan sebenarnya adalah rangkaian dari ritual yang biasa dilakukan di Candi Gondoarum yang berada tidak jauh dari gua Seplawan. Candi Gondoarum sendiri saat ini nyaris tak berbentuk lagi. Yang tersisa hanyalah bekas-bekas pondasi dasar candi yang sepintas terlihat mirip bebatuan biasa dan berserakan. Hanya saja yang membedakan adalah adanya beberapa guratan ukir pada beberapa sisi batu yang bila dirangkai bisa saling berhubungan. Menurut sebuah sumber, Candi Gondoarum diduga berusia lebih tua dari Candi Borobudur dan dinamakan Gondoarum karena ketika lingga yoninya diangkat, keluar semerbak bau yang sangat harum, sehingga sampai sekarang tidak ada orang yang berani berbuat jelek di lokasi tersebut. Nuansa alam yang ada di Gua Seplawan sangat terasa ketika mulai menginjakan kaki di kawasan gua. Gugusan pohon besar dengan udara nan sejuk makin menambah eksotisme Gua Seplawan. Untuk masuk ke dalam gua ini sebaiknya memiliki stamina yang kuat, karena ada sejumlah anak tangga yang siap menghadang untuk dilewati. Belum lagi menyusuri kedalaman gua yang menyimpan sejuta pesona. Sembari menuruni anak tangga bisa juga dinikmati indahnya bebatuan alam yang ada di sekitar. Juga warna-warni bunga di taman yang sengaja ditanam oleh pengelola untuk menambah pesona kawasan wisata. Tangga menuju ke arah gua ada dua, salah satunya melintas di antara bebatuan, dan yang lainnya adalah tangga memutar yang langsung menuju ke area bagian depan gua. Ketika aku mencoba mengambil gambar di area dalam gua, ternyata perangkat rekamku tidak memadai untuk melakukannya. Dengan sangat menyesal, aku tidak bisa menunjukkannya. Dan kemudian sejenak aku berdiam diri di mulut gua sebelum masuk lebih dalam. Percikan titik-titik air terasa membasahi wajahku. Dan karena aku seorang diri berada di gua ini, rasanya sangat menenangkan. Suara-suara titik air terdengar seperti untayan irama musik yang sangat syahdu. Hembusan angin yang menelusup dari arah mulut gua juga sangat terasa. Aku merasa sangat beruntung karena bisa berkunjung ke Gua Seplawan ini dalam kondisi yang sepi. Terbayang, ratusan tahun lalu, para leluhur datang ke Gua Seplawan ini sebagai tempat untuk berintrospeksi di tengah ketenangan alam yang sunyi. Terima kasih Gua Seplawan untuk ketenangan dan kenyamanannya. Semoga terus lestari.